Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA Kemenkes. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran, dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan, terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBIJK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang, itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JK ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku,
namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan, termasuk yang PBI, itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu ini evidence base-nya ya. Tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya
dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya, dan saya terima kasih dukungan yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Kita minta dukungan transformasi data itu didukung oleh masyarakat luas. Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121 021171 untuk call center, dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran. Cukup itu dulu Pak Menteri. Saya cuma tambahin sedikit, tadi pertanyaannya tambah 11 juta jadi gimana? Ya bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutakhiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 98 juta itu. Tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Atau kalau mau bayar sendiri, jadi tercover, bisa tercover betul. Jadi yang kemarin kan nggak adilnya kenapa? Karena tiba-tiba di bulan Februari ada 11 juta satu bulan, kan kaget semua. Karena belum ada pentahapan yang terukur waktunya. Sebelum-sebelumnya kan cuma 1 juta, 2 juta, paling banyak 5 juta, tapi nggak satu bulan. 1 bulan 11 juta kan 10%, tiba-tiba nggak bisa dapat akses, ya pasti ada yang banyak yang kena. Yang menimbulkan kemarin mungkin banyak protes ya. Ini diperbaiki dengan sistem tadi. Nanti ke depan 3 bulan, kalau dia nggak masuk ini, dia akan diberitahu 3 bulan sebelumnya. Jadi sosialisasinya akan ditingkatkan lebih baik lagi. Begini, jadi gini, alokasi nggak berubah ya. Ini yang penting dipahami, itu alokasi tidak berubah, hanya dialihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria. Yang kedua, di samping itu APBD daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memberikan dukungan untuk PBI ini dalam bentuk bantuan daerah. Ya. Jadi sebagian yang dinonaktifkan itu di cover oleh daerah bagi yang daerahnya sudah UHC, Universal Health Coverage. Ya. Juga ada yang beralih ke mandiri. Jadi di sini juga ada yang beralih ke mandiri. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini juga membuat masyarakat yang bisa untuk membiayai dirinya sendiri atau keluarganya itu beralih ke program mandiri di BPJS Kesehatan. Ya, cukup ya. Ya, tadi sudah Pak Dasko sudah menyampaikan ya, 3 bulan ke depan ini akan dijamin. Jadi untuk itu jangan ada rumah sakit yang menolak. Menurut saya Menteri Kesehatan juga udah ada jelas itu, undang-undangnya ada, peraturannya ada, tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Siapapun pasien itu. Siapapun pasien itu tidak boleh menolak pasien. Untuk itu ini himbauan kepada rumah sakit, jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan. Dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS. Saya kira ini jaminannya. Ya, itu kan berdasarkan desil. Desil 1 itu adalah miskin dan miskin ekstrim. Desil 1 itu udah pasti miskin dan miskin ekstrim. Nah, sementara yang dibiayai ini sebenarnya sampai kelompok rentan di desil 4 dan 5. Sebenarnya udah luar biasa alokasi pemerintah itu. Sudah luar biasa. Belum lagi tambahan dari daerah. Jadi sudah luar biasa. Menurut saya ini kita harus dukung secara bersama-sama ya. Sudah cukup besar anggaran yang diberikan. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yuk. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan misalnya program PKH dan bantuan sembako yang melalui Kementerian Sosial itu ditengarai 45% tidak tepat sasaran. Maka selama 1 tahun ini kami melakukan konsolidasi dengan BPS dan pemerintah daerah untuk menghadirkan suatu data yang lebih akurat, memenuhi kriteria, sehingga bansos kita tepat sasaran. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.